Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget yang udah request. Hari ini kita akan bahas ApeCoin ya, sesuai dengan requestan teman-teman. Dan satu lagi kita akan bahas Kaspa, token yang udah naik rally gila-gilaan di tahun ini teman-teman. Pembahasan kita akan mulai dulu dari si Kaspa aja ya. Kaspa hari ini diperdagangkan di kisaran level 2168. Kalau kita perhatikan di semua chart dia sudah naik sekitar 75.600% sejak dia awal listing di 2022 sampai sekarang, teman-teman. Harganya sudah naik 75.000%. Ngeri ya, teman-teman. Jadi sebenarnya Kaspa kita sudah pernah bahas. Ya, kita bahas agak telat sih sebenarnya. 7 bulan yang lalu, teman-teman. Di situ aku jelasin apakah Kaspa ini bagus secara fundamental. Teman-teman bisa cek video kita yang kemarin ya. Kalau teman-teman tanya soal fundamental dari Kaspa. Overall sih kalau kita lihat Kaspa ini adalah salah satu project yang mengandalkan yang namanya konsensus Ghost Deck. Jadi directed acyclic graph, teman-teman, yang salah satunya memang dipakai di blockchainnya Phantom atau FTM nama tokennya. Nah itu kurang lebih sama. Kekuatan daripada DEX ini, Ghost DEX ini, itu adalah kecepatan transaksinya yang sangat luar biasa. Ketika sebuah project menggunakan Ghost DEX itu sudah dikatakan hampir pasti kecepatan transaksinya itu luar biasa cepat, teman-teman. Jadi ya di sini dia dapat mengincar ya transaksi kecepatan transaksinya itu sampai 10 transaksi 10 blok per detiknya, teman-teman. Jadi target daripada Kaspa ini adalah memang kecepatan transaksi. Kemudian mereka menggunakan konsensus proof of work, artinya koin ini tentu saja bisa di mining. Minersnya juga sangat-sangat banyak, teman-teman. Bahkan kemarin di channel YouTube kita itu di channel Telegram kita itu ada yang kayak nanya nih, apakah Kaspa bagus untuk di mining dan lain sebagainya. Waktu itu sih orang belum kepikiran soal Kaspa, tapi at the end of the day ya akhirnya kelihatan kalau Kaspa ini sekarang harganya sudah melambung lumayan signifikan, teman-teman. Kaspa itu sekarang menargetkan market cap sekitar 121 miliar US dollar ya. Menyusul tentunya Bitcoin sama Ethereum. Dan kalau kita lihat dari peringkatnya saat ini di CMC dia berada di peringkat 26 dengan market cap sekitar 47 triliun rupiah, teman-teman. Market capnya naik sekitar 9,51% dengan volume perdagangan meningkat luar biasa 86% dalam 24 jam terakhir. Sekarang supply Kaspa itu ada di 21,7 miliar kas. Sementara supply maksimumnya ada di 28,7 miliar kas. Ya, ini sebuah token yang punya batasan, teman-teman. Artinya dari supply-nya ada batasnya sehingga diharapkan ketika dia sudah mencapai maksimum supply-nya, Kaspa sendiri juga akan cenderung ya melambat, teman-teman, untuk produksi token baru. Ya, kini kan kita masih 75%. Kemungkinan bahkan terus naik sampai 90, baru di sana akan terjadi perlambatan. Itu dari Kaspa. Upgrade dari blockchain mereka tetap mereka lakukan ya. Ini ada testnet yang mereka lakukan, dan ke depan Kaspa akan menarget supaya bisa kompatibel langsung sama blockchainnya Bitcoin. Teman-teman, ini bisa banget menjadi salah satu sentimen positif secara fundamental. Kemudian Kaspa juga cukup aktif di bidang airdrop. Ini mereka ada bagi-bagiin airdrop juga berupa Kaspa sekitar 1 juta. Ya, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak ya, teman-teman. Cuman ini belakangan mereka baru ngasih airdrop. Padahal di awal-awal perilisan mereka nggak terlalu banyak. Karena ini token juga di mining ya, teman-teman. Jadi kalau ngasih airdrop ya rugi aja sih. Terus kalau kita melihat dari sini upgrade sorry all, but we need to reschedule the X spaces. Oh, ini mereka ada kayak kegiatan gitu di X ya, atau di Twitter. Mereka semacam apa namanya sharing lah, wawancara gitu di live di Twitter. Kemudian ini mereka ada kompatibel sama No Payment, salah satu transaksi atau salah satu perusahaan yang menyediakan transaksi antara blockchain sama dunia keuangan tradisional.
Kaspa belakangan itu listing di banyak sekali wallet, banyak sekali exchange. That's why pergerakan dari Kaspa melambung luar biasa. Kemarin mereka listing di exchange Uphold. Ini bikin harga Kaspa meningkat lumayan signifikan. Kemudian kabarnya mereka juga listing di futuresnya Binance, juga membuat harganya melambung tinggi. Kemudian ada listing juga di banyak exchange lain, teman-teman. Ini juga ada kerjasama dia dengan Web Kaspa, salah satu layanan untuk Kaspa supaya bisa ditransfer ke jaringan Polygon sama BNB. Itu juga meningkatkan kompatibel daripada Kaspa. Selain itu, ya itu sih, ini ada koin Coinstas, terus juga ini perpetual di BTSE, terus juga ini listing di beberapa exchange yang kecil-kecil semua, nggak terlalu gimana-gimana sih. Terus mereka juga ngadain acara ulang tahun, ya ini Kaspa meet up di Nigeria sama Uganda, teman-teman. Mereka ngerayain di Afrika. Wah, keren ya. Itu sih so far untuk Kaspa, ya bagus-bagus aja untuk saat ini, nggak terlalu gimana-gimana. Untuk bad news juga nggak terlalu banyak. Cuman masalahnya pasti banyak orang yang galau. Kenapa harga Kaspa udah tinggi dan belum sempat beli? Kalau kita lihat dari Kaspa, dia belum listing di exchange untuk market spot ya. Dia belum listing di Binance, belum listing di Coinbase. Dengan kata lain, menurut saya ekspansi dari Kaspa terkait dengan market cap-nya masih punya potensi ketika dia sudah listing benar-benar di market spot. Ya, sementara exchange yang bisa memperdagangkan ada KuCoin, Gate.io, Bybit, Bitget, Maxi, dan kawan-kawan. Teman-teman yang mau untuk memperdagangkan Kaspa boleh aja pakai exchange tersebut. Linknya ada di kolom deskripsi yang mau join. Gimana untuk pergerakan chart? Overall pergerakan Kaspa sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Terakhir kita bahas Kaspa itu ada di sini ya kalau nggak salah. Waktu di bulan Mei kita bahas Kaspa, dan ya ini kita sempat bahas kemarin di sini ya teman-teman. Harganya di bulan Juni, waktu harganya baru di 0,002. Kemarin kita expect kalau akan ada penurunan terhadap Kaspa. Overall dia turun, teman-teman, terrealisasi, tapi setelah itu Kaspa justru malah membuat all time high dan sekarang harganya benar-benar tinggi dan di atas. Ya, udah banyak yang ketinggalan ya teman-teman, tapi ya gimana? Namanya kalau koin baru naik sedikit ya nggak ada yang lirik, tapi kalau udah naik tinggi semua orang tahu. Kalau kita lihat sekarang probability-nya Kaspa masih breakout dari yang namanya symmetrical triangle. Overall kemarin dia sudah breakout. Hopefully target terdekat untuk Kaspa adalah di all time high sebelumnya, di sini di kisaran 0,15. Teman-teman bisa pantau area tersebut dengan probability potensi kenaikan masih sekitar 9-8%. Bisa dipantau untuk jangka pendek. Saya rasa Kaspa masih punya potensial. Sentimen dan news tentunya adalah listing di exchange besar. Itu bisa berpeluang menjadi salah satu narasi positif buat Kaspa. Jadi jangka pendek sih saya rasa gitu aja buat Kaspa. Jangka pendeknya masih bagus, volume perdagangan masih kuat, smart money juga sangat-sangat kuat di Kaspa. Jadi ya tinggal Bitcoin nih. Kalau Bitcoinnya positif, BTC dominance bisa turun, bisa jadi koin-koin seperti Kaspa dan altcoin yang lain juga dapat momentum. Lalu bagaimana untuk ApeCoin? Apakah masih menarik? Hari ini harganya ada di kisaran Rp24.900. Market naik 1%. Dari ApeCoin sendiri, kalau menurut saya, secara fundamental dia nyaris tidak ada. Ini adalah sebuah meme token yang memang diciptakan itu yang nggak tahu juga buat diciptakan untuk apa, teman-teman. Cuman belakangan kan mereka lagi coba untuk membuat yang namanya ekosistem. Ya kan, mereka bikinlah utility dari ApeCoin ini menjadi DAO. Decentralized Autonomous Organization, di mana fungsinya adalah sebagai alat vote untuk menentukan kira-kira mau dibawa kemana nih untuk project dari app ini. Sebenarnya itu aja, sangat-sangat simple, teman-teman. Tidak terlalu banyak gembar-gembor juga dari project ini. Tentu saja ApeCoin ini fundamentalnya adalah NFT. Teman-teman pasti tahu marketplace Bored Ape Yacht Club ya, itu salah satu NFT, kumpulan NFT orang-orang elit yang kemarin nyungsep harganya lumayan parah, teman-teman, sehingga itu bisa menjadi sentimen yang kurang begitu bagus sebenarnya secara fundamental untuk Ape. Kemudian kalau teman-teman, kita sudah pernah bahas ya ini, teman-teman, beritanya NFT crash 95%, market Bored Ape itu nyungsep. Bahkan Justin Bieber yang sempat beli sudah mengalami kerugian sampai 97%. Kemudian ApeCoin ini ada narasi positif. Dia ada listing kemarin di Binance
Binance Japan, teman-teman. Dia listing bersama dengan 13 token lainnya. Itu sentimen positif ya, karena dia listing di 27 November kemarin. Berita yang terbaru, if ini akan ada unlock token. Unlock token itu selalu menyebabkan inflasi terhadap koinnya. Kalau kita lihat dari sini, mereka akan ada unlock sekitar 1,54% dari total supply-nya. Lumayan banyak ya. Unlock akan dilakukan di Desember tanggal 17. Itu kalau kita lihat dari skor Certic, dia dapat skor yang bagus. 92,61%. Bukan persen sih, 92,61. Ratingnya adalah double A dengan kekuatan di hampir semua lini. Paling fundamental health-nya aja yang perlu ditingkatin lagi sedikit. Kalau kita perhatikan dari CMC sendiri, dari ApeCoin itu market cap-nya ada di 9,19 triliun di peringkat 77. Sementara supply yang beredar sementara baru 368 juta. Ingat ya, nanti bakalan ada di unlock lagi. Artinya akan ada supply yang akan meningkat, yang artinya adalah makin inflasi. Kemudian supply maksimum dari Ape itu ada di 1 miliar Ape. Exchange yang bisa memperdagangkan sudah ada di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi kesempatan dia listing di exchange besar, narasinya tentunya sudah tidak terbuka lagi karena dia sudah listing di exchange besar ini. Sekarang tinggal gimana dari komunitasnya sendiri develop nih untuk project dari Ape ini supaya bisa makin laris di market. Ya gitu sih teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? ApeCoin kita sudah pernah bahas terakhir di sini di bulan Agustus kemarin ya. Waktu itu kita expect pergerakan dari descending channel ini mengarah kepada trend up. Ternyata waktu itu makin lama makin nyungsep, pergerakan dari Ape justru turun sampai ke $1, sempat ke $1, dan sekarang harganya sudah kembali recover naik ke kisaran $1,7, dan overall ya pergerakannya ditunjang sama volume smart money yang meningkat. Volume perdagangannya meningkat baik, tapi smart money-nya nggak seberapa. Jadi dari sini kita bisa indikasikan bahwa yang masuk ke Ape itu kebanyakan retail, setidaknya untuk jangka pendek. Mereka masih punya level resistance yang sangat kuat di kisaran level $2,7. Let's say dia belum mencapai level tersebut, saya rasa masih belum aman buat Ape, teman-teman. Tapi pelan-pelan memang Bitcoin mengalami kenaikan, sehingga Bitcoin itu mempengaruhi banyak altcoin. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa Ape naik, menurut saya sangat-sangat dipengaruhi sama Bitcoin yang udah mulai merangkak naik. Nanti Ape mungkin akan dimainkan lagi oleh whales ketika momentumnya tepat. Untuk sekarang saya rasa pergerakannya masih akan cukup struggle. Level resistance yang harus dilewati pertama adalah di $1,7. Kalau berhasil, lanjut ke $2,7. Itu target berikutnya untuk Ape token. Jadi paling gitu aja, sebagai token yang nggak terlalu banyak utility, kita juga tidak bisa terlalu mengharapkan ada sentimen jangka pendek untuk saat ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita update news-news terbaru soal dunia kripto. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.